Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali kalau pada awal tahun ini kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini menghampiri Dia. Kita mau mengucap syukur buat pimpinan Tuhan hingga kita dapat memasuki hari di tahun yang baru ini. Kita mau menaikkan pujian syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Allah kami. Kasih setianya yang tak berkesudahan, yang menyertai kami hingga pada awal tahun ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kami mintakan perkenanan-Mu turun atas kami di tahun ini ya Tuhan. Mari sama-sama katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersama-Mu ya Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu ya Bapa, amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Katakan bersama-sama, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Biar pengakuan ini, pujian ini menjadi pengakuan kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Engkau ada bersamaku, amin, di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Allah kami. Kami melewatinya semua bersama dengan-Mu Tuhan. Amin. Yes. Perkenanan Allah atas kami. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah Allah besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih. Anugerah Allah kekuatan kami. Amin. Pertolongan hanya dari-Mu Tuhan, sumber pengharapan kami, kekuatan hidup kami. Haleluya. Pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari puji namanya. Mari kita agungkan Allah kita, mengucap syukur di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kepada Allah jiwa kami merasa tenang dan tentram. Sebab kami tahu hanya daripada-Mu lah Tuhan datang segala pertolongan hidup kami. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan, memasuki tahun yang baru ini selalu bersama dengan-Mu. Haleluya. Hanya dekat Allah Tuhan. Hanya dekat Allah-Mu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang
sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu. Katakan ada kekuatan baru. Yes. Amin. Kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah. Biar ini menjadi pengakuan iman kita. Yes. Hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama katakan di hadapannya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sungguh indah bersamamu. Katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dekat Allah kami tenang. Amin. Sumber kekuatan hidup kami. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan, Kau baik buat hidup kami. Hanya dekat Allah kami merasa tenang. Ada kekuatan baru di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Biar sepanjang tahun ini Kau bersama dengan kami, perkenanan-Mu turun atas kami. Dan biarlah sebentar Tuhan, kuasa firman-Mu memulihkan hidup kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara sekalian, yang sangat merusak manusia sejak kejatuhannya dalam dosa adalah dirinya sendiri, egonya sendiri, saudara. Mari kita belajar dari kebenaran Alkitab tentang hal ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan jika kami mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi sebenarnya kita itu harus introspeksi diri setiap saat. Ya. Pagi ini kalau kita bangun dengan suatu anugerah yang sangat besar. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, dan untuk belajar menjalani rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ada satu musuh yang seringkali lebih berbahaya dari serangan dari luar, yaitu ego kita sendiri, saudara. Ego membuat kita sulit tunduk, sulit mendengar, sulit mengasihi, dan bahkan sulit dipimpin oleh Tuhan. Ya. Jadi saya bacakan dulu Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 5, Saudara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini begitu jelas bahwa kita tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian orang, ingin dipuji, ya kan? Tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus menasihati akan hal ini sebab jemaat di Filipi supaya jangan dikuasai oleh egonya sendiri. Karena ego adalah pusat dari segala sesuatu yang nantinya akan menjadi manifestasi daripada natur dosa manusia. Aku lebih penting, aku lebih benar, lebih berharga. Kadang-kadang saking tingginya ego, bahkan seseorang bisa seolah-olah berhalusinasi, aku tuh paling hebat. Aku tuh bos, padahal bukan. Nah, macam-macam manifestasinya ya. Kalau seseorang masih punya ego yang begitu, ia tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Sebab seorang murid harus mengorbankan diri untuk dunia ini seperti gurunya. Harus mengorbankan diri untuk kepentingan orang banyak. Demi keselamatan banyak jiwa. Ya. Bukan demi kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan teladan. Padahal ia adalah anak tunggal Bapa. Tetapi rela merendahkan diri menjadi manusia seperti kita. Bahkan mati di kayu salib. Kalau Yesus saja rela merendahkan diri,
apalagi kita. Kalau yang Maha Tinggi rela mengosongkan diri, merendahkan diri, lah kok manusia malah menyombongkan diri? Aneh kan? Memang tidak semua manusia bakalan selamat sih. Ada orang yang mengeraskan hati, tidak mau belajar, tidak mau dengar nasihat, ya. Kalau sudah marah, tidak mau reda marahnya. Ego sering muncul dalam bentuk tidak mau ngalah. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya. Tidak mau ngalah, pokoknya gitu. Dia melanggar segala etika, segala hukum, pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya begini ya sudah sulit berubah, ya. Terus biasanya kalau orang main pokoknya ini, pasti ia senang dipuji. Sebab kalau ia disakiti atau dikecewakan, ia akan marah luar biasa. Ingin menyingkirkan orang yang menyakitinya. Penghakimannya luar biasa itu. Suka menghakimi. Ya. Dan merasa paling benar sudah pasti. Dan biasanya kalau natur dosa seperti ini sudah manifestasi dalam hidup sehari-hari, maka manifestasi dosa yang lain akan menyusul. Ia akan tidak peduli sama sesama. Ia hanya berteman jika teman itu menguntungkan. Ia suka gosip sana sini, ya. Ia tidak peduli pekerjaan Tuhan. Yang penting dirinya. Nah, yang begini-begini ini karena ego sebenarnya. Pusatnya di situ. Ego itu bukan hanya merusak. Ia menghancurkan hubungan dengan sesama. Tapi yang lebih hebat lagi, yang lebih parah lagi adalah ego seseorang itu menghalangi rencana Tuhan. Ia punya rencana sendiri, versinya sendiri, saudara. Ya, ilustrasinya begini. Ada sebuah cerita tentang balon udara. Balon itu hanya bisa terbang kalau bebannya dibuang. Kalau bebannya terlalu berat dan penumpangnya terlalu banyak, akibatnya bahaya. Balon itu akan tetap terbang rendah, bahkan bisa jatuh kalau daya angkatnya kurang, karena banyak beban. Ego itu adalah beban, saudara. Beban jiwa kita. Kalau egonya tinggi sekali, berat sekali, jiwa kita jatuh. Selama kita mempertahankan gengsi, keakuan, nilai diri, harga diri, kita tidak akan pernah terbang tinggi bersama Tuhan. Ya. Semakin kita mengosongkan diri, melepaskan ego kita, semakin kita naik dan dikuatkan di dalam anugerah Tuhan. Gitu ya. Nah, kita sudah melihat selama kita hidup ini ada orang-orang yang egonya luar biasa, yang mengorbankan kepentingan banyak orang demi harga dirinya. Ya. Coba kita perhatikan, jika kita berjuang segala sesuatu itu untuk siapa? Kan jawabannya sederhana. Kalau untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, nah itu ego. Tapi kalau untuk kepentingan banyak orang, apalagi untuk kepentingan Tuhan, nah itu baru benar. Begitu ya, saudara ya. Jadi ego ini kelihatannya dianggap ringan sama banyak orang, tetapi bisa membinasakan loh, saudara. Ego itu bisa membinasakan. Dari ego lah keluar segala macam kejahatan. Sebab orang yang egonya tinggi tidak bisa mengasihi sesamanya. Ia hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama dia. Ia hanya bergaul dengan orang-orang yang memujanya. Cuma begitu aja. Egonya sangat tinggi, ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar mendengar lebih banyak daripada berbicara. Saat ada konflik, coba dengarkan dulu. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara hati yang jujur. Ya, untuk siapa semua ini kita perjuangkan. Nah, itu jelas, ya. Terus yang kedua, harus berani berkata aku salah kali ini. Gitu, ya. Sebab kalau seseorang tidak mau mengakui dirinya bersalah, bagaimana ia bisa bertobat?
Dua kata sederhana ini, aku bersalah, itu bisa menghancurkan tembok ego yang sangat tinggi. Ya. Nah, jangan sampai dihantam atau dihajar sama Tuhan baru nangis-nangis, baru ngaku aku bersalah. Jangan, ya. Kita harus belajar mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri sendiri. Ya, jangan kita itu mau menang sendiri gitu, menghalalkan segala cara. Jangan, ya. Harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bayangkan, saudara, kalau hari ini kita bisa mengalahkan ego kita akan melihat hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama mulai dipulihkan. Hatinya mulai damai. Kuasa Tuhan mulai mengubah dari dalam. Ya. Kalau orang mengeraskan hati, makin hari makin keras hatinya. Sampai seperti batu. Batu yang sudah keras, bahkan hitam. Nah, jangan sampai hati kita seperti itu. Mari kita mengakui kesalahan kita, minta ampun sama Tuhan, sehingga kutukan Tuhan tidak turun atas kita dan keluarga kita. Kalau kita mengasihi keluarga kita, yuk kita cari Tuhan yang benar. Sebab jika tidak, keluarga kita juga kena dampaknya, saudara. Ya, baik. Pagi ini harusnya ini menjadi rema buat kita semua. Yuk saudara, kita belajar kosongkan ego kita. Ego kita harus diganti dengan kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa ego yang tidak sesuai kehendak Tuhan sangat merusak segalanya. Merusak hubungan keluarga, teman sekerja, teman sepelayanan, semuanya. Biarlah pagi hari ini kami belajar melepaskan ego kami. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan banyak orang, kepentingan Tuhan. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari ini. Haleluya. Amin.
Tuhan.